Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, baik sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami berterima kasih karena kebaikan anugerah-Nya Tuhan. Engkau telah memberikan nafas kehidupan baru dan Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami boleh melakukan firman-Mu dan kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya akan mengajak kita semuanya untuk membuka Alkitab kita sebagai landasan firman Tuhan kita pada saat ini. Marilah kita buka Alkitab kita ke dalam kitab Markus pasal 14 ayat 38. Markus pasal 14 ayat 38 yang berbunyi demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kali ini saya akan membawa renungan firman Tuhan yaitu berjudul Berjaga-jagalah sambil berdoa. Saya mengambil dalam kitab Markus pasal 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dalam kamus besar bahasa Indonesia. Ada banyak arti, tetapi saya ambil salah satu arti yaitu berhati-hati. Sedangkan kata sambil dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu kata penghubung untuk menandai peristiwa atau perbuatan bersamaan, yaitu seraya sembari. Dan kata yang terakhir yaitu berdoa. Berdoa sendiri adalah permohonan atau harapan, permintaan, pujian kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, berdoa adalah suatu memanjatkan atau mengucapkan doa kepada Tuhan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa berjaga-jagalah sambil berdoa, yaitu berhati-hatilah sembari berdoa. Dalam kitab Markus pasal 14 ayat 38, di mana mengkisahkan sebelum Tuhan Yesus menjelang hari kematian, Tuhan Yesus dengan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan membawa tiga muridnya, yakni bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk berjaga-jagalah dan berdoalah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kitab Markus pasal 14 ayat 38 ini di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga sebanyak 3 kali. Kata berjaga-jaga sebanyak 3 kali ini menekankan yaitu suatu peringatan yang menunjukkan di mana hal itu sangat penting yang seharusnya dilakukan para murid-murid Tuhan Yesus. Adapun kata berjaga-jaga ini juga diucapkan oleh Tuhan Yesus baik sebelum Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani maupun sesudah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Di dalam berjaga-jagalah, Tuhan Yesus menekankan di dalam ayat 38 yang mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan terjatuh atau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Setiap kali saya
mengakhiri teleponan bersama mama saya. Mama saya selalu pesankan kepada saya, yaitu berjaga-jagalah sambil berdoa. Pada saat mama saya berpesan demikian, saya selalu termenung. Mengapa pesan itu seolah-olah menjadi suatu kekhawatiran atau ketakutan dalam diri mama saya? Suatu kali saya bertanya kepada mama saya, "Ma, kenapa mama hampir setiap kali mengakhiri teleponan selalu mengatakan atau selalu berpesan, berjaga-jagalah sambil berdoa?" Pada saat itu, mama saya menjawab dengan tersenyum dan tenang bahwa dunia sekarang sudah tua. Sudah terlalu banyak kekacauan, kekejian, dan kekejaman. Pemerkosaan di mana-mana, pembunuhan ada di mana-mana. Mama hanya tidak mau kalau anak mama kenapa-napa. Dan mama saya juga mengatakan bahwa manusia itu lemah. Tanpa Tuhan, manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi saya adalah seorang anak perempuan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita sadari dan harus kita ketahui, percaya atau tidak percaya, bahwa ilmu atau magic itu benar ada. Seorang pernah bercerita kepada saya, anggap saja orang ini bernama Mesia. Si Mesia ini menceritakan ketika ada orang yang tidak suka dengan keluarganya. Papanya diguna-guna dengan ilmu hitam. Dan mamanya Mesia pada waktu itu berusaha meminta pertolongan kepada orang-orang. Dan tidak ada satupun orang yang bisa atau sanggup menolong papanya Mesia. Hingga pada satu titik, Mama Mesia pasrah. Mama Mesia teringat bahwa ada satu sosok pribadi yang sanggup menolong siapapun itu, termasuk papanya Mesia. Dan Mama Mesia memberikan perintah kepada Mesia untuk mengampuni orang yang melakukan perbuatan keji dan tetap berjaga-jaga sambil berdoa. Mesia mengatakan bahwa sikap berjaga-jaga sambil berdoa menghasilkan kuasa doa yang sangat besar dan nyata. Bahkan sekelas dukun sakti pun yang mengirimkan ilmu hitam kepada papanya dipatahkan oleh kuasa doa. Kembali lagi kita dengan perikop Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42 ini. Ada hal yang unik dan menarik yang dapat saya bagikan kepada kita semua. Kenapa Tuhan Yesus berpesan kepada para murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Hal yang unik dan menarik ini dapat kita tarik dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kenapa Tuhan Yesus menekankan kata berjaga-jagalah sambil berdoalah kepada para murid-muridnya? Bukankah para murid-muridnya adalah orang yang selalu bersamaan dengan Tuhan Yesus? Artinya orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Dan pastinya iman mereka itu sudah jauh lebih besar karena mereka mengenal Tuhan Yesus. Yang pertama, manusia itu adalah makhluk yang lemah. Sedekat-dekat apapun para murid dekat dengan Tuhan Yesus, namun pada dasarnya yang harus kita ketahui bahwa para murid juga adalah manusia. Para murid juga adalah ciptaan. Jadi para murid juga adalah makhluk yang lemah.
Dalam kitab Kejadian pasal 3, di mana menceritakan peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa, pada saat itu iblis sedang merayu Hawa, ya, untuk memakan buah pengetahuan. Meskipun Tuhan sudah berpesan kepada Hawa bahwa buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh Hawa makan. Tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah jangan kamu atau Hawa makan. Ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Tetapi dalam ayat 6 yang terjadi adalah Hawa atau perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, ya, dimakannya menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya, yaitu bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Dalam kitab Kejadian menjelaskan, ya, sudah menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Kenapa saya mengatakan manusia adalah makhluk yang lemah? Dari kitab Kejadian, manusia naturnya sudah jatuh ke dalam dosa. Akibat termakan rayuan si ular atau si iblis. Markus pasal 14 ayat 37 mengatakan, setelah itu datang kembali dan mendapati setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiga muridnya sedang tertidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Di dalam ayat sebelumnya mengatakan Tuhan Yesus menekankan kepada murid untuk berjaga-jagalah. Tetapi dalam ayat 37 dan 40, Yesus mendapati murid-muridnya yaitu sedang tertidur. Padahal Tuhan Yesus hanya minta mereka untuk berjaga-jaga selama 1 jam. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa roh memang penurut, tetapi daging adalah lemah. Sebagai contoh dalam kehidupan kita hari lepas hari, ketika kita memegang HP, handphone, kita men-scroll TikTok, main game, buka Facebook, WA, IG, dan YouTube, ataupun aplikasi yang lainnya yang ada dalam HP kita. Saya yakin 100% pasti kita sanggup memegang HP berjam-jam. Apalagi kalau sudah ke belas-belasan, yaitu nonton drakor, ya. Apalagi nonton drakor kesukaan yang ada di YouTube, bisa dinonton juga di YTV dan sebagainya. Itu sudah pasti sanggup, ya, mata kita nonton lebih dari 1 jam, bahkan sampai 3 jam pun sanggup. Dan secara pribadi saya pun dulu pernah mengalami, ya, ketika saya kuliah, saya menonton drakor, saya sanggup nonton dari jam 11 sampai jam 5 pagi. Itulah uh, yang saya lakukan pada saat itu, kekonyolan yang tiada taranya. Tetapi yang anehnya, kembali lagi, ya, tetapi yang anehnya ketika waktu membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan, yang terjadi seringkali, ya, tidak sanggup atau tidak kuat, tidak mampu membaca firman Tuhan selama 1 jam. Karena mata tidak kuat. Jadi pertanyaannya, kemana selama ini mata kita yang kuat? Kalau menonton TV itu sanggup berjam-jam. Main HP juga sanggup berjam-jam. Dan nongkrong sama teman-teman pun juga sanggup berjam-jam. Tapi pertanyaan, kenapa dengan membacakan firman Tuhan 1 jam pun kita harus butuh namanya perjuangan?
Jangankan 1 jam, setengah menit aja. Kita juga butuh waktu perjuangan untuk membacakan firman Tuhan. Karena mata tidak kuat, melek, dan bawaannya mengantuk. Hal inilah yang dimasukkan oleh Tuhan Yesus. Roh kita memang penuh. Kita memang melakukan atau membacakan ayat firman Tuhan. Tetapi daging kita adalah sesungguhnya lemah. Ketika kita membaca firman Tuhan, daging kita tiba-tiba merasakan ngantuk. Mata kita tiba-tiba merasa ngantuk. Entah tidak tahu kenapa hal itu terjadi. Karena ada si jahat atau si iblis, ya, sedang memakai tubuh kita yang lemah ini supaya kita tidak membacakan firman Tuhan. Dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8 yang menegaskan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada satu peringatan yang harus kita sadari. Dan berjaga-jagalah kalau lawan anak Tuhan, orang-orang percaya, yaitu kita, umat Tuhan. Sekarang ini adalah lawan kita, iblis. Dan si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya iblis siap menerkam kita. Karena mangsanya yang empuk bagi iblis yaitu anak-anak Tuhan yang tidak berjaga-jaga atau yang tidak berwaspada dalam keimanannya kepada Tuhan, yaitu sering melalaikan waktu bersama Tuhan, berdoa, saat teduh, beribadah, membacakan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Dengan demikian, marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mulai dari sekarang, marilah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Berjaga-jagalah sambil berdoa, berjaga-jagalah sambil berdoa bukan hanya membuahkan hasil puasa yang besar, tetapi berjaga-jaga adalah salah satu sikap iman Kristen, yaitu benar dalam menantikan Tuhan, dan inilah yang hendak diajarkan Yesus untuk dilakukan para murid-muridnya atau kepada kita. Dan marilah kita berjaga-jagalah sambil berdoa dalam kehidupan kita hari lepas hari lewat doa ataupun lewat membacakan kebenaran firman Tuhan. Sebab di hari yang akan datang, di masa yang akan mendatang, kita tidak tahu apa yang harus kita hadapi. Maka dari itu, kita harus meminta pertolongan dari Tuhan. Karena kita harus menyadari kita adalah makhluk yang lemah. Maka dari itu, marilah kita bersama berjaga-jagalah sambil berdoa dalam keimanan kita kepada Tuhan. Amin. Baik, mari kita berdoa untuk menutupkan renungan firman Tuhan kita pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas renungan firman-Mu yang indah ini ya Tuhan, telah mengingatkan kami kembali untuk berjaga-jaga dan sambil berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu mengingatkan kami, baik lewat firman Tuhan, baik lewat setiap orang yang Engkau pakai untuk menegurkan kami untuk berjaga-jaga sambil berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu itu semua adalah bentuk kasih sayang-Mu kepada kami. Maka dari itu ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami kepadamu. Biarlah Engkau sendiri yang berotoritas dalam kehidupan kami menjalankan hari-hari kami ini ya Tuhan.
Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan kami pertolongan, kekuatan kepada kami untuk selalu berjaga-jaga sambil berdoa. Karena kami sadar Tuhan bahwa lawan kami bukan tentang duniawi lagi Tuhan, tetapi tentang si iblis. Dan iblis Tuhan sudah siap menerkam kami apabila ketika kami jauh dari Engkau, apabila kami lemah, apabila kami tidak mendengarkan perintah-Mu, apabila kami tidak menaati firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami. Dan biarlah hari kami untuk selanjutnya, Engkau menjaga dan melihara kami dan memberkati kami selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi iman kita. Tuhan Yesus memberkati.